Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini saya akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 9. Satu perikop yang saya ambil, saya batasi dalam perkara gandum dan jelai ya. Jadi ada satu perkara yang sangat unik, ada apa dengan gandum dan jelai ini ya. Kita akan baca ayatnya. Ulangan 8 ayat 7 sampai 9 saya baca. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Banyak perkara di sini tentang janji-janji Tuhan yang akan diberikan pada umat Israel ya. Ada air memancar dari, yang keluar dari lembah-lembah dan danau, gunung, ya, gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Banyak sekali perkara yang bisa diungkap dari rahasia ini. Namun saya akan membahas tentang gandum dan jelai. Kalau kita tahu bahwa gandum adalah makanan pokok, ya, makanan pokok yang dimakan oleh bangsa Mesir, bangsa Israel, maupun bangsa di sekitarnya ya. Karena gandum ini bisa dibuat atau sebagai bahan untuk membuat roti. Kalau kita baca di perikopnya ya, dari gandum dan jelai ini adalah satu perkara bahwa kita gereja Tuhan, kita umat Tuhan harus punya pengalaman seperti gandum dan jelai. Gandum berbicara tentang Yesus yang menjadi manusia. Nah, kalau kita baca dalam perikop ini, di dalam Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pengalaman umat Tuhan, kalau kita mengacu pada Kristus Yesus sebagai gandum, Yesus sebagai satu biji gandum yang mati, gereja harus memiliki satu pengalaman menjadi biji gandum yang mati. Dengan menjadi biji gandum yang mati, ternyata Tuhan dibatasi. Dalam usia 30 tahun hidup di dunia, Tuhan sangat terbatas. Dia lahir di kandang, di kota Nazaret yang kecil, di kota Bethlehem yang kecil. Dan dia hanya seorang tukang kayu, sangat terbatas. Dalam kekayaan pun nggak ada yang dibanggakan, sangat terbatas. Demikian juga umat Tuhan, umat gereja di GKKD Semarang. Kita harus memiliki satu pengalaman sebagai biji gandum yang mati, yang serba terbatas, ya, serba terbatas dalam segala kehidupan kita. Mungkin kita sadar atau tidak, hidup kita ternyata dibatasi oleh istri kita, dibatasi oleh suami kita, dibatasi oleh anak-anak kita, dibatasi oleh jemaat-jemaat. Jika kita sebagai penatua atau sebagai gembala, hidup kita sangat dibatasi. Mungkin kita harus berbahagia jika memiliki istri yang cerewet. Itu satu bentuk keterbatasan suami, supaya suami selalu diingatkan. Kalau kita memiliki suami yang cerewet, bersyukurlah para istri. Berarti kita masih dibatasi oleh suami yang sangat mencintai istrinya. Kita dibatasi oleh anak-anak kita yang mungkin ada yang nakal, ada yang baik, ada yang sejalan dengan rencana Tuhan.
Itu satu keterbatasan jemaat Tuhan sebagai satu bentuk pengalaman sebagai biji gandum yang mati. Satu biji gandum yang sangat kecil, ya. Namun saat kita mati, ya, saat kita mati, justru disitulah ada satu kekuatan. Kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat selanjutnya, 2 Korintus 4 ayat 11, ini suatu pengalaman dari Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selama kita mengenakan satu tubuh yang fana ini, tubuh yang kalau kena angin jadi masuk angin, tubuh yang kalau kehujanan sedikit langsung kena flu, ya. Artinya kita masih mengenakan satu tubuh yang terbatas, tubuh yang rentan dengan segala penyakit. Ini menjadi satu gambaran bahwa Yesus sebagai gandum penuh dengan keterbatasan. Demikian juga umat Tuhan, selama kita masih mengenakan tubuh fana ini, maka kita akan menemui suatu hal-hal buruk, suatu hal-hal yang menyedihkan, suatu hal-hal yang mengecewakan. Namun justru di dalam setiap kelemahan, Tuhan sudah berjanji bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu tentang gandum. Berikutnya, saya akan bahas tentang jelai. Kita baca di Imamat 23 ayat 10. Apabila kamu, orang Israel, sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Jelai ini berbicara tentang hal yang pertama, hasil yang pertama yang bisa dinikmati dari tanaman gandum ini. Jadi, jelai adalah sesuatu yang tidak terbatas dari Kristus. Sesuatu kebangkitan Kristus yang membawa suatu zona yang tidak terbatas. Bahwa Allah yang tidak terbatas membawa ke dalam satu zona yang penuh miracle, penuh mujizat. Sehingga jelai ini sesuatu hasil sulung, hasil yang pertama dari sebuah panen, ya. Kita baca di berikutnya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. Ayat imamat tadi selaras dengan 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus menjadi satu persembahan yang sulung kepada Allah Bapa, ya, di antara orang-orang yang telah meninggal. Demikian Kristus akhirnya menjadi gambaran sebagai jelai. Ya. Jelai itu memiliki satu makna bahwa setiap orang memanen hasil yang lebih dulu matang dalam tanaman gandum itu adalah jelai. Sehingga saat kita punya pengalaman, gereja Tuhan memiliki satu pengalaman sebagai jelai, maka hal-hal yang tidak terbatas akan kita alami. Saya kemarin mengunjungi Andre, ya, yang memiliki seorang baby di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Saya melihat satu keunikan di rumah sakit itu, ada satu klinik mujizat. Ternyata Rumah Sakit Panti Wiloso menerapkan Kristus sebagai jelai. Di saat medis, di saat dokter tidak berdaya, maka ada satu kekuatan prinsip dari roti jelai ini di dalam Rumah Sakit Panti Wiloso. Mengandalkan mujizat Tuhan, mengandalkan roti jelai. Sehingga di dalam roti jelai, di dalam klinik mujizat, siapa tahu Tuhan membelas kasihani, Tuhan punya rencana, sehingga bisa disembuhkan melalui klinik mujizat. Saya suka sekali sebuah rumah sakit memberikan satu klinik ruang mujizat, ya. Sehingga banyak sekarang rumah sakit memberikan lowongan kepada hamba-hambanya yang sanggup atau
bersedia untuk mendoakan bagi setiap pasien-pasien yang ada. Ini suatu bentuk prinsip rohani, satu prinsip Kristus sebagai jelai yang diterapkan dalam rumah sakit tersebut. Kita baca berikutnya, ayat terakhir. Nah, kita akan baca Yohanes 6 ayat 9 sampai 10. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, ternyata Tuhan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Bahkan sisa 12 bakul. Demikianlah satu roti jelai, Kristus yang bangkit bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Gereja harus memiliki satu pengalaman Kristus sebagai roti jelai. Di saat kekuatan kita lemah, di saat kekuatan kita tidak berdaya, milikilah satu iman bahwa Kristus sebagai roti jelai ada di dalam batin umat Tuhan, ada di batin saya, ada di batin Bapak Ibu Saudara, sehingga roti jelai itu akan membuat satu miracle dalam hidup kita, akan membuat satu mujizat yang tidak kita kira, tidak kita sangka-sangka. Suatu roti jelai, Kristus sebagai roti jelai ada di batin umat Tuhan di gereja GKK di Semarang ini. Sehingga pengalaman Yesus sebagai gandum dan Kristus sebagai roti jelai harus senantiasa ada di hidup setiap gereja Tuhan. Supaya keterbatasan kita, keterbatasan umat Tuhan terkendali. Keterbatasan kita semua, kelemahan kita semua terkendali. Dan kita memiliki satu senjata ampuh, yaitu Kristus sebagai jelai yang akan menghibur kita siang hari, pagi hari, malam hari, dan setiap hari Tuhan akan beserta kita. Negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan adalah Kristus sendiri yang sekarang sudah datang dalam wujud roh yang kita nikmati hari demi hari, yaitu negeri yang baik adalah Tuhan sendiri, adalah roh itu, adalah roh Tuhan Yesus yang hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menikmati. Amin. Mari kita berdoa.